Shalom dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Bertemu lagi dengan Ibu Lydia Suherni Tumanggor. Ibu berharap kabar anak-anak Ibu semua sehat dan selalu sukacita di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita berdoa, kita mendengarkan lagu pujian dari kelas 12. Setiap pemberianmu dalam hidupku, Tuhan, ku ajarku selalu jalan di jalanmu, jangan biarkan ku sendiri. Ku yakin bersamamu, indah selalu Tuhan. Aku ingin menjadi alat yang Engkau pakai. Pakailah seluruh hidupku untuk menyenangkan hatimu. Oh Tuhan, Kau yang peliharaku. Oh Tuhan, Kau yang peliharaku. Ku yakin bersamamu, indah selalu Tuhan. Aku ingin menjadi alat yang Engkau pakai. Pakailah seluruh hidupku untuk menyenangkan hatimu. Oh Tuhan, Kau yang peliharaku. Oh Tuhan, Kau yang peliharaku. Oh Tuhan, Kau yang peliharaku. Bapa di dalam surga yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan pada siang hari ini Tuhan. Kami boleh kembali melanjutkan pelajaran kami, yaitu tentang praktik keadilan di Indonesia. Bapa di surga, berkati hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan pembelajaran ini supaya anak-anak-Mu Tuhan boleh mengerti, boleh memahami bagaimana keadilan menurut firman Tuhan dan bagaimana supaya kami bisa adil di tengah-tengah kehidupan kami. Berikan kebijaksanaan, kepintaran kepada anak-anak-Mu Tuhan supaya mereka boleh melakukan yang sesuai dengan firman Tuhan. Ampuni kami Tuhan atas segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Adapun pembelajaran kita yaitu dari bab 9 praktik keadilan di Indonesia. Bahan Alkitab kita yaitu Matius 20 ayat 1 sampai dengan 16. Mari kita belajar dari perumpamaan yang tertulis di dalam Matius 20 ayat 1 sampai dengan 16. Yaitu perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Ada seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Masih pagi-pagi betul dia mendapat pekerja dan menyuruh mereka untuk bekerja di kebun anggurnya dengan perjanjian 1 dinar per hari. Kemudian pada pukul 9 pagi dia keluar lagi dari rumahnya dan melihat ada lagi yang menganggur dan berkata, "Pergilah ke kebun anggurku dan bekerjalah di sana. Dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Kemudian kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan mengatakan hal yang sama kepada orang yang ditemuinya yang sedang menganggur.
Kemudian pukul 5 petang dia kembali bertemu dengan seseorang yang tidak bekerja dan mengatakan, "Mengapa kamu duduk-duduk saja di sini? Lebih baik kamu bekerja di kebun anggurku dan pergilah sekarang untuk bekerja." Ketika hari sudah malam, maka tuan yang mempunyai kebun anggur itu menyuruh mandornya untuk memanggil semua pekerja, baik yang pekerja yang pertama datang ataupun yang terakhir. Semua diberikan upah yang sama. Seorang pekerja yang pagi-pagi benar dia sudah bekerja di kebun anggur tuannya itu merasa tidak adil. Dia bersungut-sungut dan berkata kepada tuannya, "Mengapa Tuan menyamakan upah kami, sedangkan mereka hanya bekerja 1 jam saja, padahal kami sehari suntuk menahan teriknya matahari?" Di ayat 13, tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari?" Mari kita baca di ayat yang ke-15. "Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Perumpamaan ini adalah sebuah perumpamaan yang diajarkan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Perumpamaan ini menceritakan tentang kerajaan surga, keadilan, dan iri hati. Apakah tuan yang punya kebun anggur itu adil kepada para pekerjanya? Ya, tentu saja adil, karena perjanjian dengan pekerja yang pertama atau pagi-pagi itu adalah 1 dinar per hari. Sedangkan pekerja yang datang jam 9 pagi, jam 12 siang, jam 3 sore, dan jam 5 sore, tidak ada perjanjian dengan yang punya kebun anggur. Tetapi pemilik kebun anggur hanya berkata, "Aku akan memberikan yang pantas kepadamu." Adapun arti 1 dinar dari perumpamaan Matius 20 ayat 1-16 adalah, di surga, semua orang Kristen mendapat pahala yang sama. 1 dinar diartikan sebagai keselamatan atau hidup kekal, jadi semua sama-sama menerima hidup yang kekal. Mereka yang sama-sama mendapat 1 dinar, artinya mereka sama-sama disenangi atau dihargai secara sama oleh Allah. Perlakuan adil adalah sesuatu yang perlu kita perjuangkan, karena itu merupakan hak kita. Mari kita menyimak sebuah kisah perjuangan yang dilakukan oleh seorang pemuda yang bernama Joshua Wong. Dia merupakan aktivis pro-demokrasi Hong Kong yang paling ditakuti oleh pemerintah Tiongkok. Ia berharap pemerintah Tiongkok mendapatkan tekanan sehingga memberikan Hong Kong hak pilih universal. Adapun gerakan Wong dibangun di tahun-tahun penuh frustasi bagi masyarakat Hong Kong, yaitu ketika negara bekas koloni Inggris itu dikembalikan ke pemerintahan Tiongkok di tahun 1997. Kedua negara sepakat akan memberikan Hong Kong otonomi tingkat tinggi, termasuk memilih pemimpin mereka secara demokratis. Namun, perjanjian tak kunjung ditepati hingga 17 tahun kemudian. Oleh sebab itu, dengan bantuan dari beberapa teman, Wong membentuk kelompok aktivis mahasiswa yang disebut Scholarism. Adapun sasaran Wong adalah agar Hong Kong dapat memiliki hak pilih universal. Kisah dari perjuangan Wong ini merupakan contoh dari tuntutan keadilan, karena keadilan itu merupakan hak kita sebagai warga negara. Apakah keadilan di Indonesia sudah berjalan dengan baik? Sejak demokrasi di Indonesia, hal ini menunjukkan perkembangan menuju perbaikan. Sejak tahun 1998, yang merupakan salah satu tonggak sejarah di Indonesia.
ini adalah tahun di mana pemerintahan Soeharto berakhir dan tampuk pemerintahan beralih ke B.J. Habibie selaku Presiden Republik Indonesia yang ketiga. Pemerintahan Soeharto disebut Orde Baru yang dikecam karena menggunakan pendekatan otoriter, walaupun masa itu disebut juga dengan demokrasi Pancasila. Banyak pencapaian yang dilakukan oleh Habibie dalam bidang reformasi seperti memberikan kebebasan pers, pendirian partai politik dan sejumlah serikat misalnya Serikat Buruh, pembebasan sejumlah narapidana politik, dan lain sebagainya. Namun disayangkan pada masa ini juga mulai muncul tindakan kekerasan seperti yang terjadi di Ambon, Kalimantan Barat, Jawa Timur, dan Kupang. Tidak mudah ditelusuri siapa pelakunya. Kemudian Presiden Habibie digantikan oleh Presiden Abdurrahman Wahid atau yang kita kenal dengan Gus Dur pada tahun 1999. Pada pemerintahan Gus Dur, reformasi diwujudkan dalam bentuk antara lain kebebasan pers semakin luas karena Departemen Penerangan dihapuskan. Kelompok Tionghoa mendapatkan pengakuan lebih besar melalui kemudahan dalam mengurus dokumen kewarganegaraan dan penetapan Hari Raya Imlek sebagai hari libur nasional. Kemudian mengakui Konghucu sebagai salah satu kepercayaan yang ada di kalangan rakyat Indonesia. Namun karena sejumlah ketidakberesan politik yang juga mengakibatkan ketidakstabilan ekonomi, Gus Dur diturunkan oleh DPR dan digantikan oleh Megawati selaku wakil presiden. Kebijakan baik yang telah ditetapkan oleh Gus Dur dilanjutkan oleh Megawati, namun ada perubahan yang dilakukan oleh pemerintahan yang dipimpin oleh Megawati, yaitu mengadili kroni-kroni Soeharto untuk kasus korupsi, melakukan privatisasi sejumlah perusahaan negara dengan menjualnya ke swasta atau ke pihak asing. Tindakan yang dilakukan oleh Megawati ini sangat banyak mendapatkan kritik dari berbagai kalangan. Sehingga pada tahun 2004, pemerintahan Megawati berakhir. Dan melalui pemilihan langsung, presiden yang pertama kali dilakukan oleh rakyat Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono atau sering kita kenal dengan SBY, menjadi Presiden Republik Indonesia yang kelima. Maka dapat disimpulkan bahwa perjalanan demokrasi di Indonesia masih akan berlangsung panjang demi menjamin tercapainya keadilan, kesempatan menyuarakan pendapat, dan mengawasi jalannya pemerintahan. Perwujudan demokrasi bukan hanya tanggung jawab pemerintah dan negara, tetapi juga adalah bagian dari tanggung jawab warga negara. Oleh sebab itu, sebagai warga negara yang baik, kita harus saling mendukung dan saling mendoakan. Dari perjuangan para pemimpin bangsa Indonesia yang begitu panjang demi menciptakan demokrasi dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagai remaja Kristen, apa yang harus kita lakukan? Tentu saja kita tidak hanya sebagai penonton, tetapi kita harus menunjukkan sikap yang baik. Kita harus mampu menumbuhkan dan memupuk sikap adil sejak dini. Sebagai remaja Kristen, kita harus sepakat bahwa keadilan harus ditegakkan dan kepedulian terhadap sesama memang mewarnai keputusan yang diambil dan tindakan yang dilakukan. Seluruh pihak yang terlibat harus sepakat bahwa keadilan harus ditegakkan dan kepedulian terhadap sesama memang mewarnai keputusan yang diambil dan tindakan yang dilakukan. Sejak kecil, orang tua hendaknya tidak membeda-bedakan antara anak yang satu dengan anak yang lain. Tidak boleh ada anak yang menganggap bahwa dirinya lebih istimewa dari saudara-saudara kandung lainnya, maupun menganggap diri lebih istimewa daripada orang lain. Seperti juga firman Tuhan yang telah kita bahas di Matius 20 ayat 1 sampai dengan 16 tadi,
di hadapan Tuhan kita semua adalah sama. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Silahkan menjawab pertanyaan halaman 124 nomor 1, 2, dan 3. Kita tutup pembelajaran kita dengan doa. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan buat pembelajaran hari ini. Kami mengerti bahwa di hadapan Tuhan kami adalah sama. Bapa di surga, ajari kami Tuhan, supaya kami boleh melayani-Mu melalui kebebasan berkarya, menyuarakan pendapat demi menegakkan keadilan. Dan terima kasih Tuhan Yesus buat berkat-Mu yang berlimpah di dalam kehidupan kami. Berikan kepintaran, kebijaksanaan kepada anak-anak-Mu Tuhan, supaya mereka boleh melakukan yang sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Jangan lupa di subscribe ya. Terima kasih.